Semar adalah simbol filosofi kehidupan yang mendalam, sosok yang samar namun penuh makna. Sebagai dewa yang memanusia, ia mencerminkan kebijaksanaan sejati, tidak terpengaruh oleh dunia luar, rendah hati, kuat, dan penuh kasih. Wujudnya yang paradoks, tua sekaligus muda, tertawa namun berair mata, menggambarkan kesatuan suka dan duka, serta keseimbangan antara langit dan bumi. Dengan warna hitam yang melambangkan bumi, Semar mengajarkan keteguhan, kesabaran, serta ketidaksombongan, menjadi contoh manusia sempurna. Ada sebuah versi cerita dalam tradisi Jawa yang dikenal sebagai Purwocarito. Dalam versi ini, dijelaskan bahwa dari telur yang menetas, bagian kuningnya menjadi tokoh bernama Manikmoyo, bagian putihnya menjadi Semar Ismoyo, dan kulit telurnya berubah menjadi Togok Tejo Mantri. Ini adalah salah satu versi cerita yang berasal dari para wali, dan di balik versi ini terdapat visi yang mendalam. Tokoh Semar sendiri memiliki banyak interpretasi. Orang Jawa menggambarkan Semar sebagai manifestasi pandangan mereka tentang Tuhan. Semar digambarkan sebagai sosok yang ambigu, bukan manusia, tetapi juga bukan dewa. Dia tidak terlihat seperti anak kecil maupun orang tua, dan selalu berada di antara ekspresi menangis dan tertawa. Tokoh ini adalah personifikasi dari sifat-sifat ketuhanan menurut pandangan orang Jawa. Dalam istilah Jawa, dang adalah kata sandang yang digunakan untuk memuliakan dewa atau leluhur, sama seperti kata sang. Kata hyang sendiri berarti sesuatu yang disucikan atau dipuja, dan sering dihubungkan dengan tempat-tempat suci, seperti kahyangan yang berarti surga, atau tempat yang dihuni oleh para dewa. Istilah-istilah ini menunjukkan kesakralan spiritualitas dalam tradisi Jawa. Dalam sejarah, tempat-tempat suci seperti Parahyangan di Bandung dan Dieng di Jawa Tengah adalah tempat-tempat yang dianggap suci karena hubungan mereka dengan hyang. Istilah sembahyang juga berasal dari tradisi ini, di mana orang memuja dewa-dewa di tempat yang disebut sanggar. Seiring waktu, kata sanggar berubah menjadi langgar, yang kini sering diartikan sebagai tempat ibadah kecil dalam tradisi Islam Jawa. Ketika Hindu masuk ke Nusantara, ada adaptasi yang dilakukan, di mana Semar dianggap menitis atau memiliki hubungan dengan tokoh Resi Agastya. Resi Agastya ini adalah seorang resi besar dari aliran Siwa yang datang dari India dan menyebarkan ajaran ke berbagai wilayah, termasuk Nusantara. Orang Jawa zaman dahulu, khususnya yang sudah menganut Hindu, melihat kesamaan antara Resi Agastya dan Semar, sehingga mereka menyebut Resi Agastya sebagai perwujudan Semar. Resi Agastya digambarkan sebagai sosok dengan perut buncit, mirip dengan representasi Semar atau beberapa tokoh spiritual lainnya. Ada anggapan bahwa perut buncit adalah tanda kesehatan, karena bayi yang sehat juga biasanya memiliki perut yang agak buncit. Resi Agastya memiliki tempat suci, yaitu sebuah candi yang didirikan pada masa Raja Gajayana di Malang, dan candinya disebut Candi Badut. Nama Badut sendiri berasal dari kata Badiut yang berarti cahaya, karena resi ini membawa pencerahan bagi orang-orang. Selanjutnya, dalam sejarah Jawa, ada banyak tokoh yang dianggap sebagai titisan Semar. Salah satunya adalah Sabdo Palon, seorang resi pada masa akhir Majapahit yang ajarannya sangat mirip dengan ajaran Semar. Kemudian, ketika Wali Songo datang untuk menyebarkan Islam, mereka kembali mengadaptasi Semar dalam cerita-cerita mereka, terutama Sunan Kalijaga yang memasukkan Semar ke dalam cerita Mahabharata dan Ramayana. Dalam versi asli dari India, Semar tidak ada. Namun, tokoh ini disisipkan untuk membantu penyebaran ajaran Islam melalui kesenian wayang yang sudah akrab dengan masyarakat Jawa. Ada juga sebuah teks Jawa kuno yang disebut Serat Sudomolo, yang menceritakan tentang Semar yang menjadi pengasuh Sadewa, anggota Pandawa yang paling muda. Dalam cerita ini, Sadewa ditugaskan untuk membebaskan Betari Durga dari kutukannya. Betari Durga awalnya adalah Dewi Uma, istri Batara Guru, namun dikutuk menjadi raksasa perempuan karena menolak permintaan Batara Guru. Dari cerita ini, lahir tradisi ruatan yang menggunakan wayang sebagai sarana ritual pembebasan dari kutukan. Dalam tradisi ini, peran Semar sangat penting, karena ia adalah sosok yang memberi nasihat kepada Sadewa. Filsafat yang mendasari tokoh Semar sangat kaya dan penuh makna simbolis. Semar adalah representasi ketuhanan dalam pandangan orang Jawa, yang sifatnya samar dan misterius. Namanya berasal dari kata samar, yang mencerminkan sifatnya yang penuh teka-teki dan tak mudah ditebak. Meskipun tidak jelas dalam banyak hal,
Di balik sosok Semar terdapat banyak kebijaksanaan dan hikmah. Berbeda dengan Batara Guru yang jelas dalam aturan dan batas-batasnya, Semar justru lebih misterius dan mendalam. Fungsi Semar juga unik. Ia sering disebut sebagai Bodronoyo, yang berarti ia adalah sosok yang membangun dari bawah, Bodro, dan juga berhubungan dengan kekuatan dari atas, Noyo. Semar adalah utusan dari atas, tetapi juga bekerja untuk dunia bawah, sehingga ia menjadi jembatan antara yang ilahi dan yang duniawi. Ini adalah peran yang luar biasa, karena tidak banyak orang yang bisa berfungsi sebagai penghubung antara kedua dunia tersebut. Semar bahkan memiliki keberanian untuk menantang kekuasaan langit. Ada cerita yang disebut Semar Gugat, di mana Semar tidak terima dengan keputusan-keputusan dari kahyangan yang dianggap tidak adil. Ketika Semar sudah menggugat, bahkan Batara Guru pun tidak berani melawannya. Hal ini sering ditafsirkan sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan, di mana Semar menjadi representasi dari suara hati nurani yang tidak bisa diabaikan. Tokoh Semar dalam tradisi Jawa bukan hanya sekadar tokoh dalam wayang, tetapi ia juga adalah personifikasi dari kebijaksanaan yang mendalam dan pemahaman tentang kehidupan serta ketuhanan yang bersifat fleksibel dan adaptif. Ajarannya tetap relevan hingga kini, karena ia mewakili semangat universal yang melampaui sekat-sekat agama, tradisi, dan waktu. Semar bukan sekadar sosok dalam cerita pewayangan, ia mewakili berbagai aspek kehidupan dan filsafat yang dalam. Semar adalah gambaran manusia yang utuh, yang dapat mengajarkan berbagai pelajaran melalui simbolisme fisik dan sifat-sifatnya. Dia adalah dewa yang turun ke bumi dalam bentuk manusia, Dewa Kamanungsan, sesuatu yang lebih disukai dalam budaya Jawa dibandingkan manusia yang mendewakan dirinya sendiri. Ini menggambarkan kebijaksanaan bahwa manusia biasa dengan kualitas-kualitas luhur lebih dihargai daripada mereka yang hanya mengaku-aku sebagai orang suci atau hebat. Semar juga dikenal sebagai Ponokawan, atau teman yang memiliki kejernihan pikiran dan visi. Keberadaan Semar sebagai Ponokawan bagi para Pandawa menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang pengikut, tetapi juga penuntun dengan pemikiran yang matang dan solutif. Sebagai manusia yang lengkap, Semar mewakili keseimbangan antara berbagai sifat bertentangan yang ada dalam diri manusia, tua namun juga muda, penuh canda namun dalam duka, seorang filsuf sekaligus wali. Filosofi inilah yang menjadi pondasi sosok Semar, yang selalu hadir dalam berbagai cerita dengan peran penting sebagai penjaga moral dan kebijaksanaan. Sikap teguh dan tak tergoyahkan seperti bumi, serta keteguhan hati dalam menghadapi godaan duniawi, adalah esensi dari Semar. Warna hitam yang mewakili bumi menggambarkan ketenangan, keteguhan, dan kemampuan untuk tetap rendah hati, bahkan saat berada di puncak kekuatan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kemampuan ofensif atau agresif, melainkan dalam kemampuan untuk tetap kuat dan tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh luar. Dengan segala simbolisme dan filosofi yang terkandung dalam dirinya, Semar menjadi sosok yang bukan hanya sekadar karakter pewayangan, tetapi juga lambang manusia yang mencapai kesempurnaan dalam keseimbangan batin dan perilaku.